Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saat ini kita masih menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ramadan. Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang sangat istimewa, bulan di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang kelipat gandaannya sangat luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan pada kesempatan ini insya Allah akan disampaikan terkait hadis Nabi Muhammad SAW yang semoga akan terus membuat kita bersemangat, yang semoga membuat kita terus memperhatikan puasa kita, agar puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar haus saja, melainkan semua keutamaan di bulan Ramadan kita dapatkan, sehingga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, kelak orang yang senantiasa berpuasa dengan menjaga ukuran atau batasan-batasannya, maka ia akan mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena mereka yang bertakwa, niscaya Allah akan berikan kemudahan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bukankah ini tujuan kita? Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lahu ay yatahaffadha fihi kafara ma kana qablahu." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasannya, ia menjaga batasan-batasannya, wa tahaffadha mimma kan yanbaghi lahu ay tahaffadha fihi, dan dia menjaga batasan-batasan itu karena memang wajib dijaga, karena jikalau tidak dijaga maka kita berakhir di bulan Ramadan ini dengan keadaan yang merugi. Jikalau kita menjaga itu semua, apa balasannya? Di antaranya adalah kafara ma kana qablahu, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Al-Baihaqi. Masya Allah. Maka oleh karena itu, sebagaimana sebelumnya telah kita sampaikan, bahwasanya puasa itu adalah al-imsak. Imsak dari apa? Menahan dari apa? Al-imsaku an syahwatain. Menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan dari hal-hal yang menghilangkan atau menghapuskan pahala puasa itu sendiri. Dalam bahasa fikih dikenal dengan al-mufattirat atau al-mubtilat, hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua yaitu al-muhbitat, hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa itu sendiri. Rasulullah SAW pun sering menegaskan, kita sering baca di setiap kitab-kitab pembahasan puasa, maka itu pun disampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa itu. Apa yang dia dapatkan? Ju'wal atas, lapar dan haus saja. Dalam sabdanya lainnya pun Rasulullah SAW menyampaikan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak bisa menghindari dirinya, menjaga dirinya dari segala kekotoran ucapannya atau ucapan kotornya atau perbuatan yang tidak bagus, kotor, apalagi sampai menzalimi orang, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa kita. Dalam artian kita tidak mendapat pahala sama sekali. Wal'iyadzubillah. Dan hadis tadi telah menegaskan kembali bahwasanya ketika kita berpuasa, kita harus mengetahui batasan-batasannya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari fikih Ramadan, fikih puasa apa saja. Ya, selain hikmah-hikmahnya kita mempelajarinya, kita pun harus memahami fikih-fikihnya. Alhamdulillah, Al-Fakir telah membahasnya di video-video sebelumnya. Silakan boleh dicari, semoga bermanfaat. Kemudian riwayat yang lainnya pun dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin lam yajzihi shiyamud dahr." Rawahu ashabus sunan, Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ya, di sini diriwayatkan oleh ashabus sunan. Di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Apa
hadis tadi isi kandungannya yaitu barang siapa yang berbuka puasa, dia ketika hari puasa Ramadan seharusnya berpuasa, dia tidak puasa. Dia sudah sampai kepada batasan-batasannya sebagaimana sebelumnya itu kita pernah sampaikan. Syurutu, syarat-syarat diwajibkannya berpuasa, orang-orang yang sudah diharuskan diwajibkan berpuasa. Tapi ternyata dia tidak berpuasa. Kenapa dia tidak berpuasa? Ternyata dia tidak berpuasa Ramadan itu min ghairi rukhsatin, tidak ada udzur, tidak ada rukhsah. Kalau kita sakit, kita boleh tidak berpuasa. Silakan nanti tinggal dirodok. Kalau memang itu ada, kita punya orang tua atau kakek yang sudah sepuh, beliau sudah tidak sekiranya tidak kuat berpuasa, silakan tidak berpuasa, tidak masalah. Maka bagi anak-anaknya atau cucunya menggantikannya yaitu dengan membayar fidyah. Ukurannya 1 mud atau ukuran berasnya 6,7 on atau 7 on atau paling amannya 1 liter kalau pengen lebih. Insya Allah lebihannya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk kita semua. Maka siapa yang tidak berpuasa padahal tidak ada udzur, tidak ada rukhsah, maka dia mendapatkan dosa yang begitu besar. Walaupun dia puasa seumur hidupnya, niscaya dia tidak mampu menembus kesalahannya. Allahu Akbar. Jangan sampai kita seperti itu. Mengapa? Karena dia telah meremehkan sesuatu yang telah Allah muliakan. Ramadan itu bulan yang Allah muliakan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala sampai menghiasi surga itu setiap harinya. Wa yuzayyinullahu lahum kulla yawmin jannatahu. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga itu setiap hari dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Padahal surga itu sudah indah, tapi ternyata masih Allah hiasi juga. Untuk apa? Untuk hamba-hamba yang berpuasa. Allahu Akbar. Maka kita ini jikalau sampai tidak berpuasa di bulan Ramadan, padahal kita sudah sampai kepada ukuran diwajibkannya berpuasa Ramadan, tapi kita justru meninggalkannya, berhati-hatilah. Wala'iyadzubillah, ini adalah dosa besar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keburu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita belum sampai kepada tobat Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan. Ini adalah hikmah terbesar di bulan Ramadan. Siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosanya, maka Allah akan ampuni. Jangan kita meremehkan Ramadan. Ramadan bulan mulia, dan siapa yang memuliakan Ramadan, maka dia akan mulia. Dan siapa yang menghinakan Ramadan, dia pun akan hina. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.